Bagaimana kita memahami hubungan antara bahasa, pikiran, dan realitas. Peter Strawson, salah satu filsuf analitik paling berpengaruh di abad ke-20, memberikan pandangan yang menggugah tentang cara kerja, bahasa, dan konsep-konsep metafisika. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas warisan intelektual Strawson yang melampaui teori-teori logika tradisional dan menawarkan wawasan baru tentang cara kita melihat dunia. Teman-teman, tunggu apa lagi? Mari kita mulai perjalanan mendalam ini ke dalam dunia pemikiran Peter Strawson. Tapi sebelum ke situ, kita kenali terlebih dahulu siapa sebenarnya Strawson. Nama lengkapnya Peter Frederick Strawson. Dia lahir tanggal 23 November 1919 di London, Inggris. Strawson adalah putra dari seorang pejabat administrasi yang memang punya pengaruh intelektual di kalangan orang-orang Inggris. Strawson menempuh pendidikan tingginya di Christ College, Cambridge, di mana dia mempelajari filsafat dengan fokus khusus pada tradisi analitik. Setelah dia lulus, dia memulai karir akademiknya dan akhirnya dia mengajar di Universitas Oxford, universitas yang cukup elit ya, di mana dia menjadi tokoh kunci dalam filsafat analitik modern. Teman-teman, mungkin perlu sebagai jadi informasi, Strawson ini dikenal bukan hanya karena kejeniusannya teman-teman, tetapi juga karena cara bicaranya yang jelas, dan dia selalu membuat sebuah argumen itu terstruktur dengan rapi. Gayanya yang semacam itulah yang akhirnya membuat dia menjadi figur yang dihormati bahkan oleh lawan pemikirannya. Strawson sebenarnya adalah bagian dari generasi filsuf yang berupaya memadukan minat pada bahasa dan minat pada metafisika. Nah, itu yang nanti akan membawa tren pada saat itu ya, tren filsafat analitik ke arah yang lebih terintegrasi, di mana antara filsafat bahasa dan filsafat metafisika ini menyatu. Strawson mulai dikenal luas setelah dia menerbitkan esainya yang berjudul On Referring sekitar tahun 1950-an. Nah, dalam esai yang dia buat, dia mengkritik teori deskripsi definitif yang pada saat itu dikembangkan oleh Bertrand Russell. Ingat teman-teman, kita sudah membahas tentang Bertrand Russell ya di video sebelumnya. Jadi Russell berargumen bahwa kalimat seperti misalnya gini, kalimat seperti Raja Prancis ya, tanda petik ya, Raja Prancis saat ini botak adalah salah. Mengapa salah? Menurut Russell, secara logis tidak ada Raja Prancis pada saat itu. Maksudnya pada saat itu kan Prancis sudah tidak dalam bentuk kerajaan ya teman-teman. Maka kalau ada kalimat Raja Prancis saat ini botak, itu sudah pasti salah menurut Russell. Karena pada masa itu ketika Russell bicara, Prancis itu tidak lagi dalam bentuk kerajaan. Menurut Russell, untuk setiap pernyataan yang bermakna harus ada objek aktualnya yang dirujuk oleh pernyataan tersebut. Jadi Russell ini tidak terlalu suka ya dengan pernyataan fiktif. Jadi ketika ada satu pernyataan, ya pernyataan ini harus punya rujukan gitu, rujukan di sini nih. Nah, namun Strawson tidak setuju dan mengkritik Russell. Dia punya pendekatan yang berbeda. Strawson berpendapat bahwa makna sebuah pernyataan itu tidak hanya tergantung pada struktur logisnya.
tetapi juga pada bagaimana pernyataan itu digunakan dalam konteks tertentu. Misalnya, tadi ya, kembali ke tadi, jika seseorang mengatakan Raja Prancis saat ini botak, mereka itu, kalau menurut Strawson, yang membuat pernyataan itu tidak salah. Pernyataan itu tidak salah, melainkan gagal memberikan referensi yang relevan dalam konteks itu. Jadi saya ulangi, menurut Strawson, sebuah pernyataan itu maknanya tidak tergantung pada struktur logis. Sehingga ketika orang mengatakan Raja Prancis saat ini botak, secara pernyataan itu tidak salah, tetapi gagal, istilah dia, memberikan rujukan yang relevan dalam konteks ketika pernyataan itu dikeluarkan. Nah, kritik Strawson terhadap Russell ini akhirnya membuka jalan bagi perkembangan cabang filsafat yang diberi nama pragmatik. Pragmatik itu adalah cabang filsafat bahasa yang menekankan pada pentingnya konteks dan penggunaan untuk menentukan makna. Jadi makna itu tidak hanya tergantung pada struktur logisnya, apakah ada rujukan yang sungguh-sungguh ada atau tidak, itu struktur logis, tapi pada konteks dan penggunaannya. Ide-ide Strawson itu, teman-teman, punya dampak yang besar, tidak hanya dalam filsafat, tapi nanti juga akan terasa dalam bidang linguistik dan jelas ya, ilmu komunikasi. Nah, selain filsafat bahasa, Strawson juga dikenal karena punya kontribusi besar dalam bidang metafisika. Nah, itu bisa kita lihat dalam bukunya yang berjudul Individuals, an Essay in Descriptive Metaphysics, yang terbitnya tahun 1959. Nah, dalam buku Individuals, an Essay in Descriptive Metaphysics itu tadi, Strawson memperkenalkan konsep metafisika deskriptif. Apa itu? Metafisika deskriptif adalah sebuah pendekatan yang berusaha untuk menggambarkan struktur dasar pemikiran manusia tentang dunia. Menarik enggak itu? Nah, Strawson membedakan antara metafisika deskriptif dan metafisika revisioner. Apa bedanya? Apalagi itu, gitu ya. Jadi gini, metafisika deskriptif berfokus pada kerangka konseptual yang sudah ada dan digunakan dalam pemahaman sehari-hari. Seperti contohnya konsep tentang objek, konsep tentang waktu, konsep tentang kausalitas, hubungan sebab akibat. Itu metafisika deskriptif. Nah, sedang di sisi yang lain, metafisika revisioner namanya, itu berusaha untuk mengubah pandangan kita tentang tentang realitas. Jadi metafisika revisioner, saya ulangi, adalah sebuah pendekatan yang berusaha mengubah pandangan kita tentang realitas. Nah, menurut Strawson, tugas utama filsafat adalah menggambarkan dan menjelaskan kerangka konseptual yang kita gunakan, bukan dengan menggantinya dengan yang baru. Jadi ada perbedaan ya. Sehingga dia lebih cenderung bukan ke metafisika revisioner, tapi ke metafisika deskriptif. Sebagai contoh, Strawson membahas bagaimana kita memahami dunia dalam istilah objek-objek fisik yang ada dalam ruang dan waktu. Strawson berpendapat bahwa kerangka semacam ini adalah dasar dari cara kita memahami pengalaman kita, bahkan jika kita tidak selalu menyadarinya. Nah, teman-teman, Strawson selain tadi membicarakan tentang metafisika, dia juga memberikan kontribusi penting dalam logika dan filsafat bahasa sehari-hari.
Dalam buku dia yang berjudul Introduction to Logical Theory, terbit tahun 1952, dia mengeksplorasi bagaimana logika formal dapat membantu kita memahami argumen dalam bahasa alami. Namun, dia juga menunjukkan bahwa logika formal seringkali ini gagal menangkap kompleksitas bahasa sehari-hari kita. Salah satu gagasan penting yang dia kembangkan adalah begini, bahwa bahasa alami seringkali lebih fleksibel dan kontekstual daripada bahasa yang diakui oleh logika formal. Misalnya begini, dalam bahasa sehari-hari kita sering kan menggunakan kata-kata dengan makna yang bergantung pada situasi tertentu. Nah, sesuatu yang hal seperti itu tuh sulit untuk ditangkap dalam sistem logika tradisional. Oke, jadi itulah inti pemikiran Strawson. Tapi tentu saja Strawson juga tidak terlepas dari kritik ya. Beberapa filsuf misalnya yang mengkritik dia berpendapat bahwa pendekatan Strawson ini terlalu konservatif. Maksudnya apa? Ya, karena menurut pengkritiknya dia terlalu fokus pada struktur konseptual yang sudah ada dan malah tidak memperhatikan kemungkinan inovasi dalam cara kita memahami dunia. Selain itu, beberapa pengkritik juga merasa bahwa pandangan Strawson tentang acuan tadi lo ya, referensi dan makna terlalu bergantung pada konteks, sehingga sulit ketika kita harus menerapkannya secara universal. Lebih dari itu, meski banyak pengkritiknya juga ya, Strawson tetap berpengaruh teman-teman dalam filsafat analitik modern, dan banyak ide-ide dia, terutama tentang bahasa dan metafisika, yang menjadi dasar bagi penelitian dan diskusi lebih lanjut dalam filsafat kontemporer. Pendekatan Strawson yang pragmatis terhadap bahasa itu memberikan kontribusi yang penting dalam linguistik, juga dalam ilmu kognitif dan ilmu komputer ya tentu saja. Nah, Peter Strawson sendiri itu pensiun tahun 1987 dari profesinya sebagai seorang dosen ya. Tetapi meski dia sudah pensiun, dia tetap menjadi tokoh yang berpengaruh dalam filsafat hingga kematian dia meninggal itu tahun 2006 ya. Nah, warisan Strawson apakah ada warisan dia itu yang ditinggalkan untuk dunia filsafat? Ya, warisan dia meliputi ini pendekatan baru yang kemudian dia kenalkan pada filsafat bahasa. Seperti tadi yang sudah kita bahas ya tentang metafisika deskriptif tadi, dan dia juga memberi semacam nuansa baru ya dalam pemahaman tentang logika yang lebih kontekstual. Sebagai seorang pemikir, Strawson jelas ya mengajarkan kepada kita bahwa filsafat itu bukan hanya tentang mencari kebenaran abstrak ya, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami cara kita ini loh berpikir dan cara kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Strawson membawa filsafat lebih dekat dengan manusia biasa dan kayak seperti kita ini kan, dengan akhirnya menunjukkan bagaimana konsep-konsep filosofis ternyata mempengaruhi cara kita memahami dunia. Saya pikir cukup teman-teman pembahasan kita tentang Peter Strawson. Untuk menyingkat saja, Peter Strawson adalah salah satu filsuf yang membantu menghidupkan kembali filsafat analitik dengan gagasan-gagasannya yang segar, yang relevan. Pemikirannya juga mengajarkan kita bahwa filsafat tidak harus abstrak dan tidak harus jauh dari kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, filsafat adalah alat kita untuk memahami bahasa, memahami pikiran, dan memahami dunia sekitar kita. Demikian, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan teman-teman berkomentar. Bila saya ada yang salah, silahkan dikoreksi. Dan jangan lupa untuk like dan berlangganan, sehingga kita bisa terus membicarakan tokoh-tokoh filsafat terkemuka lainnya. Terima kasih teman-teman. Tetap berpikir kritis.